semuanya. Pelajar yang merupakan peserta program Kita Indonesia RRI Pontianak antusias mengikuti kegiatan ini. Pada momen tersebut peserta menyuarakan aspirasi dalam kegiatan dialog bersama narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Pontianak atas kontribusinya menyukseskan agenda nasional Kita Indonesia Anak Indonesia Berkarakter yang digelar di Pontianak. Menurutnya kegiatan ini memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda di Kota Pontianak. Pembangunan karakter anak Indonesia bukan sekedar pelengkap dari pendidikan formal, melainkan menjadi fondasi utama bagi lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak, mulia, toleran dan cinta tanah air. Dan cerdas, berakhlak, mulia. Nah, ini saya berharap kepada anak-anakku atau anak-anak pelajar yang hadir pada kesempatan ini, jadilah anak pertama tetap pengabdiannya kepada kedua orang tua, baru itu setelah guru, yang ketiga taati aturan pemerintah. Sementara itu, Kepala LPP RRI Pontianak Peri Widodo mengatakan RRI melalui program Kita Indonesia hadir sebagai ruang kebersamaan dan inspirasi, tempat suara kebaikan dikumandangkan dan nilai kebangsaan disebarluaskan. Dalam program Kita Indonesia ini, kita tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi kita sedang menyiapkan melalui generasi muda yang berkarakter, beretika, dan berdaya saing. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bangsa besar tidak diukur dari luas wilayah atau kekayaan alamnya semata, tetapi dari karakter, kekuatan karakter rakyatnya. Karakter itulah yang menjadi pondasi bagi kemajuan dan kemandirian. Karena tanpa karakter, pengetahuan bisa kehilangan arah, dan tanpa karakter, kemajuan bisa kehilangan makna. Pembentukan karakter anak menjadi pondasi utama menciptakan generasi Indonesia yang berakhlak, tangguh, dan berdaya saing. Menurut psikolog klinis Umi Kalsum, pembentukan karakter anak terjadi melalui 3 tahapan proses. Terbentuknya karakter itu menurut teorinya Lauren Colbert, jadi itu ada 3 proses terbentuknya karakter. Yang pertama, anak melakukan hal baik karena tuntutan takut dihukum. Kemudian yang kedua, proses yang kedua, anak melakukan hal baik supaya diterima atau disukai oleh orang sekitarnya atau lingkungan sekitarnya, berkaitan dengan pertanyaan dari SMK Negeri 2. Jadi kenapa bisa berpengaruh dan lain sebagainya, kenapa tadi temannya pintar, rajin hafalan dan lain sebagainya, itu tadi karena pengaruh gimana caranya dia bisa diterima oleh lingkungannya. Itu. Jadi yang ketiga, dia berbuat benar, akhirnya dia berpikir berbuat baik itu adalah hal yang benar. Nah, ini yang harus dilakukan secara konsisten. Sementara itu, Ketua Yayasan Humanity Women Children Indonesia HWCI Kalimantan Barat Eka Nurhayati menegaskan bahwa perilaku anak sangat dipengaruhi oleh 3 lingkungan utama, rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita nggak usah jauh-jauh di provinsi lain, kita nggak usah jauh-jauh lihat di daerah lain. Banyak di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, hal itu terjadi. The right man on the right place. Anak itu terbentuk dari 3 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan di rumah. Kalau dia sudah menjadi korban bullying di dalam rumah, baik itu dari orang tuanya, saudaranya, atau orang yang ada di sekitarnya, ketika dia keluar dari rumah, dia masuk ke dalam lingkungan sekolah, nah di sini akan menyerap lagi energi itu atau mengeluarkan energi tersebut ke orang lain. Yang tadinya dia jadi korban, di sekolah dia bisa jadi pelaku. Ini 2 lingkungan lagi. Melalui kolaborasi antara keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, diharapkan anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, kuat berempati, dan berakhlak mulia. Sementara itu, seorang peserta, Alivia, mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan mengikuti kegiatan ini. Melalui kegiatan tersebut, Alivia dapat belajar bagaimana memanage waktu sebagai seorang pelajar. Saya banyak belajar tentang bagaimana kita anak muda Gen Z bisa memanage waktu untuk berkegiatan
di sekolah dan di luar sekolah untuk manage waktu kita untuk istirahat juga dengan banyaknya kegiatan-kegiatan anak zaman sekarang. Kita juga belajar tentang bullying, terutama pada cyberbullying yang dimana sekarang kerap terjadi di lingkungan-lingkungan anak remaja sekarang. Dengan hadirnya program Kita Indonesia diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak Indonesia untuk menjadi anak yang lebih berkarakter dan bermartabat. Wilhelm Mustri Putra dan Viko Alhadi melaporkan.